Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mahasiswa semester 6 Street Prank Sewu. Teman-teman, bagaimana ya kabarnya untuk hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Wah, kita sedang dalam keadaan berpuasa. Bagaimana ya untuk teman-teman yang di rumah? Apakah kalian berpuasa? Semoga puasanya lancar ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dalam membuat video pembelajaran. Dalam membuat video pembelajaran terdapat 3 langkah. Langkah yang pertama adalah persiapan dan perencanaan. Langkah yang kedua adalah software dan hardware. Kita harus menyiapkan software dan hardware, teman-teman. Dan langkah yang ketiga adalah praktik pembuatan dan editing. Nah, kita ulas satu persatu yuk langkah-langkah tersebut. Dalam persiapan dan perencanaan, kita membutuhkan 4 tahap. Yang pertama, kita harus menentukan dan membuat topik yang akan kita sampaikan terlebih dahulu. Misalnya, kita akan membahas yang lagi marak sekarang ya. Contohnya adalah virus corona. Nah, virus corona ini kita harus mengetahui dulu nih riset apakah yang itu virus corona, agar apa ilmu yang kita punya dapat diterima oleh audiens secara mudah dan mudah dimengerti. Dan selanjutnya, memecah atau membagi materi. Dalam memecah dan membagi materi ini dilakukan agar video yang kita buat tidak memiliki durasi yang sangat panjang. Dan yang ketiga adalah menentukan delivery style. Delivery style adalah cara dalam menyampaikan materi, bagaimana kita dalam pengambilan video. Dalam delivery style terdapat beberapa cara. Yang pertama adalah screencasting, atau kita membuat video dengan merekam layar dari handphone kita. Nah, seperti ini ya teman-teman caranya. Selanjutnya, cara yang kedua adalah free recording, seperti yang sedang saya lakukan sekarang ini, yaitu saya menggunakan kamera handphone untuk merekam diri saya. Dan cara yang ketiga adalah screencasting. Dalam screencasting biasanya dilakukan ketika sedang pembelajaran via daring atau online, sehingga dapat bertatap muka namun melalui video aplikasi dapat melalui aplikasi seperti Zoom, sehingga dosen dan mahasiswa dapat bertatap muka namun melalui online atau daring. Dalam persiapan dan perencanaan juga membutuhkan rencana dalam script atau storyboard. Nah, di sini script atau storyboard dapat ditulis tangan atau di print. Langkah yang kedua adalah software dan hardware. Software di sini disesuaikan dengan delivery style yang teman-teman pilih. Kalau saya menggunakan free recording seperti sekarang, saya menggunakan software yang ada di handphone, yaitu kamera handphone. Jika teman-teman menggunakan screencasting, teman-teman bisa menggunakan screencasting dari bawaan handphone, atau teman-teman bisa mendownloadnya di App Store atau Play Store. Selanjutnya ada hardware. Hardware atau pelengkap lunak dalam pengambilan video. Contohnya adalah kamera, handphone. Untuk pencahayaan, teman-teman juga bisa menggunakan ring light ketika dalam keadaan gelap, sehingga wajah teman-teman atau apa yang ingin teman-teman shoot terlihat lebih jelas. Dan yang keempat, bisa menggunakan tripod agar apa yang kita terkadang kan kita kalau memakai handphone atau kamera, tangan kita bergetar. Nah, untuk menyeimbangkannya kita bisa menggunakan tripod. Dan masih banyak lagi hardware lainnya. Langkah yang ketiga adalah praktik pembuatan dan editing. Ketika kita sudah memiliki persiapan dan perencanaan serta software dan hardware, kita langsung saja bisa praktik dalam pembuatan video. Dalam praktik pembuatan video, teman-teman tinggal mengikuti apa yang sudah direncanakan oleh teman-teman. Misalnya, kan teman-teman sudah ada skrip nih, karena memang rencananya memakai skrip yang tulis tangan. Tidak apa-apa, tulis tangan atau di print sama saja kok hasilnya.
Nah, setelah itu tinggal kita take video menggunakan kamera handphone seperti saya sekarang, atau kita menggunakan kamera jika teman-teman punya tripod dan ring light apabila dalam keadaan gelap. Ketika sudah melakukan take video, video bisa di-take dalam beberapa kali apabila teman-teman melakukan kesalahan. Jika sudah, langkah yang terakhir adalah editing. Dalam editing, teman-teman memang sedikit agak susah sih, tapi dalam proses editing kita bisa mempelajarinya kok. Beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan untuk proses editing adalah yang pertama, kita bisa menggunakan Power Director. Nah, Power Director ini bisa kalian dapatkan di App Store atau Play Store dengan gratis. Wah, seru sekali ya. Siapa sih sekarang yang nggak mau gratisan? Dan yang kedua, kalian bisa menggunakan InShot, Filmora, atau KineMaster, serta ada Premiere CS6. Setelah kita mempunyai video dan sudah kita edit serta sudah jadi, saatnya kita melakukan evaluasi. Wah, dari video kita apa lagi ya yang kurang? Nah, jika sudah melakukan evaluasi, saatnya kita publish. Publish di sini teman-teman bisa kirim ke YouTube channel teman-teman. Siapa tahu teman-teman bisa menjadi vlogger atau di sosial media yang teman-teman punya. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dalam membuat video pembelajaran. Nah, teman-teman selamat mencoba di rumah ya. Dan jika ada yang ingin bertanya mengenai materi yang saya sampaikan, teman-teman bisa melalui Google Classroom yang sudah kita sediakan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah teman-teman, mahasiswa Stit Pring Sewu semester 6.